Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan penggunaan dari pivot table ya. Intinya pivot table itu berfungsi untuk meringkas data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita dapat membentuk ringkasan data berupa tabel kolom saja ataupun baris saja ataupun baris dan kolom. Nah, berikut akan saya coba ya latihannya ya. Nah, di sini ada data ya, ribuan data terkait dengan penjualan makanan di suatu daerah. Nah, kita diminta untuk menganalisisnya ya. Jadi di sini kalau di soalnya kita diminta untuk mencari tahu di kota mana penjualan tertingginya, kemudian tentukan 3 produk tertinggi penjualannya, dan berikan satu saran kepada manajemen terkait dengan di mana dan untuk produk apa perusahaan akan menambah biaya pemasarannya ya. Nah, baik ya, bagaimana di sini saya meminta ya kepada mahasiswa saya bagaimana agar seperti ini ya. Yang pertama di sini ya jawabannya sudah ada. Jadi dibuatkan tabel yang mana barisnya itu kota ya, dan kolomnya adalah kolomnya adalah produknya ya, dimana kita tandai di kota mana tertinggi dan produk apa yang yang tertinggi ya penjualannya ya. Jadi diberi tanda. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membuat tabel penjualan terbanyak ya berdasarkan unit dengan barisnya itu berupa kategori ya. Ada bar, ada cookies, ada cracker dan snack. Nah, kemudian di sini kita buat filter ya berdasarkan kotanya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan akan presentasikan. Kemudian juga di sini kita diminta untuk melihat order terbanyak ya di kota Boston. Nah, ya di kota Boston order terbanyak berdasarkan bukan penjumlahan pendapatan tetapi berapa jumlah ordernya, berarti count-nya ya. Baik ya. Jadi bagaimana di sini saya meminta kepada kalian untuk membuat tabel seperti ini. Nah, baik. Caranya bagaimana? Kita blok dulu ya, tabelnya ya. Kita pakai cara shortcut ya. Bawah. Kemudian kita klik insert, menu insert dan pivot table ya. Kita pilih from range atau tabel. Nah, di sini pilihannya ada langsung kita dibuat di new worksheet ya atau worksheet baru, atau kita pilih tempat yang sudah ada. Nah, kita pilih tempat yang sudah ada ya, karena di sini kita akan menaruhnya di sheet pivot 2 ya. Nah, lokasinya kita cari dengan cara klik icon ini ya. Kemudian pilih sheet pivot 2 dan letakkan di tempat yang kita inginkan ya. Kemudian klik lagi dan oke. Nah, ini adalah ini ya tempatnya ya, tempat pivot table-nya. Nah, ini adalah pilihan atau fitur-fitur di tabel di pivot table, di mana di sini ada data yang akan kita
buat ringkasannya, ada order date, region, city, sampai kepada total revenue ya. Nah, di sini ada 4 field ya, ada feed filter, ada feed column, ada feed row, dan ada feed value ya. Dimana feed filter itu adalah yang ini ya, filter itu adalah untuk membuat fitur filter tertentu berdasarkan kriteria yang kita inginkan ya. Tadi kan kita ingin difilter berdasarkan kota nih ya. Nah, kotanya kita pengen apa? Nah, di sana nanti jika Boston bagaimana, jika Los Angeles bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi kita bikin feed ataupun berdasarkan bisa kita berdasarkan produk ya. Di kota mana sih produk suatu produk itu paling laku, bisa ya. Nah, kemudian ada feed column ya. Ini feed column ini dia membuat formasi kolom berdasarkan data yang kita inginkan ya. Tadi kita inginkan kolomnya itu berupa data produk ya, dan barisnya berupa data itu data kota. Nah, untuk formasi baris itu kita masukkan ke field row ya. Dan terakhir ada feed value ya. Di sini itu untuk menentukan jenis perlakuan data ya. Pilihannya ada value field set. Ada pilihannya itu ada di value feed setting ya. Nah, misalkan ada nanti kita ada terkait dengan penjumlahannya, ada terkait dengan count, ada average, mix, min, dan lain sebagainya. Baik ya, kita langsung ke praktek saja. Di sini kita bagaimana caranya? Kita seperti ini ya. Ya. Jadi kita buat barisnya berupa kota dan kolomnya berupa data produk ya. Nah, yang pertama kota nih, kita klik dulu kota, city ya. Kemudian kita klik produk ya, produknya. Nah, ini otomatis seperti ini ya, tapi kita bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita produknya pengen masuk ke field column agar datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ininya ya, yang kosong ini itu adalah nilai. Nah, di sini nilainya. Nah, kita pengennya total revenue. Nah, kebetulan otomatisnya ada di feed value ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah ini ya. Ada kita pengen pengen penjumlahannya. Nah, ada di sini value feed setting. Bisa penjumlahan, bisa count, average, max, dan min, dan lain sebagainya ya. Kita sekarang pilihnya sum aja ya. Nah, kemudian kita pilih 3 terbesar ya. Kita pakai conditional formatting ya, disorot dulu, kemudian kita pakai fitur top bottom rule dan more rule-nya ya, jadi aturan lainnya. Kemudian topnya berapa? Topnya 3, kita pilih 3 saja, 3 ya. Kemudian kita format, kita pakai warna hijau saja ya, kita format dan oke. Nah, ada ya. Kemudian grand totalnya juga kita format ya, pakai yang kayak sama kata tadi ya, di conditional formatting. Kemudian topnya di sini ada top, ada bottom ya, kita pilih top saja. 3 format, kemudian warna hijau, oke ya. Bukan 3, 1, karena kita di kota mana, berarti kan pilih 1 ya, 1 kota tertinggi di antara kota-kota yang ada. Nah, sehingga di sini kita dapat jawaban ya. Ada Raw-Root, Carrot, Oatmeal, dan Boston ya, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua ada, nah yang baru kita bikin ini ya, kata kalimat-kalimatnya. Jadi perusahaan akan menambah anggaran biaya di iklan di kota Boston untuk produk Raw-Root ya,
carrot, dan oatmeal ya. Nah, hal ini karena perusahaan ingin memperkuat posisi produk yang telah populer sebelumnya di kota terbanyak penjualannya gitu. Ya, kita copy paste saja ya. Samakan saja ya, insya Allah sama. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba ada fitur ini ya, ada fitur filternya nih ya. Kita bikin lagi saja ya, tadi sudah disorot tabelnya, kemudian insert pivot table from table range, kemudian existing worksheet, pilih posisi atau lokasi yang kita inginkan, kita di sini saja ya. Kemudian oke. Kita tadi kalau nggak salah itu produk ya, produk dan bukan produk, kategori ya, kategori dan city ya. Tapi city-nya, nah ini tuh bisa kita pindah-pindah ya, bisa ke kolom ataupun bisa ke filter ya. Kebetulan kita pindah di filter ya. Kemudian kita unit price ya. Nah, unit price, jadi bukan ya, unit price ya. Coba lihat sum of quantity ya, kuantitinya. Jadi kita quantity terbanyak gitu ya. Nah, quantity terbanyak, kemudian di kota Boston. Nah, ini filternya nih yang tadi buat city ya, filternya. Kemudian kita di Boston ya. Oke. Nah, udah ya. Nah, kita tulis lagi. Penjualan terbanyak unit dengan kategori di Boston adalah cookies ya. Kita copy saja, masukkan ke sini ya. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah jadi kita diminta untuk order terbanyak ya. Order terbanyaknya di mana gitu kan? Order terbanyaknya itu di Boston tuh apa ya? Gitu. Ordernya kita pakai value count ya. Hit insert, kemudian pivot table from table range. Iya, ini kemudian pilih pivot ya, di sini di A25 karena ini buat ini ada space untuk ada space untuk countnya ya, ada filternya. Oke. Kemudian kita ini produk ya, produk, kemudian total revenue. Tapi si total revenue nya itu bukan sum, tapi kita pilih count. Field setting, pilih count ya. Nah, ini ya. Oh maaf, ini kan semuanya ya. Satu lagi di city ya, cuma city-nya itu kita pakai filter ya, kita pilih Boston. Nah, seperti ini ya. Jadi ini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Paling seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.